Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian, sahabat ARZ dimanapun berada. Kembali bersama saya Azman dari Jeddah, bersama ARZ Home Mini Studio menyapa pemirsa dengan satu kata: semangat pagi. Oke, karena kenapa pemirsa? Kalau kita semangat, kita akan mudah untuk mendapatkan energi positif. Nah, inilah yang mau kita coba tawarkan kepada pemirsa sekalian. Energi positif pemirsa, apa itu? Sesuatu yang berbeda dari kita untuk semuanya, yaitu ada nih sisi yang baru nih. Pertanyaannya apa tuh? Nah, begini pemirsa ceritanya. Kita nih baru muncul nih, ya baru sekitar seminggu untuk menampilkan sesuatu yang baru di Jeddah, apa itu? Siaran Home Mini Studio. Dan ini belum apa-apa sudah banyak request pemirsa sekalian. Dan pemirsa, saya juga bingung, ini kira-kira enaknya apa untuk menjadi sesi perdana untuk wawancara nih. Nah, kebetulan ceritanya begini pemirsa, saya kenal dengan sosok ini di masjid, dan di masjid yang dimana saya suka sholat subuh dan ketemu tuh, suka ngobrol. Nah, ternyata setelah kenalan dan kemudian saya tahu, oh ternyata ini adalah orang yang luar biasa pemirsa. Dia punya pengalaman menjadi penyiar dan wartawan di radio, yang radio itu milik pemerintah Saudi pemirsa. Nah, makanya saya pikir sebelum ke yang lain, apakah itu wawancara tokoh dan seterusnya yang mungkin bisa jadi topiknya adalah kekinian, saya ingat, kenapa sih kita tidak coba bahas sesuatu yang menjadi menarik? Karena kenapa? Ini cerita sejarah nih pemirsa. Karena nih tokoh kita satu ini ternyata punya sesuatu yang menarik yang akan diberikan kepada pemirsa sekalian. Apa itu? Nanti kita lihat pada tayangan berikut ini. Nah, baik pemirsa sekalian, sebelum ke beliaunya, saya akan menyampaikan bahwa Pak Imron ini adalah sosok yang bisa jadi belum begitu dikenal oleh pemirsa sekalian, tapi saya mengenalnya. Kenapa? Rumah saya kebetulan tidak begitu jauh pemirsa, tapi pengalaman beliau insya Allah akan membuat kita semua tahu bahwa Indonesia dan Saudi Arabia ternyata punya hubungan yang luar biasa dan erat. Nah, itu salah satunya, baik diakui atau tidak oleh siapapun, dan diketahui oleh tidak oleh siapapun, tapi nanti ketika Pak Imron cerita akan terungkap semua apa yang ternyata hubungan baik Indonesia dan Arab Saudi ternyata bisa seperti sekarang ini dan bagus. Salah satunya ada unsur dan kontribusi dari Pak Imron nih pemirsa sekalian. Apa itu? Nanti kita dengar dari Pak Imron sebagaimana yang akan diceritakan oleh dia, dan itu nanti akan menjadi sesuatu yang menarik pemirsa, terutama bagi generasi muda nih. Nah, makanya saya ingat kata Presiden Soekarno dulu, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, jadi gitu pemirsa. Sejarah apa? Sejarah keberadaan radio berbahasa Indonesia di Arab Saudi, dan tokohnya adalah Pak Imron yang nanti akan menceritakan kepada kita pengalamannya seputar menjadi penyiar dan wartawan di radio Arab Saudi atas sponsor dari pemerintah Arab Saudi, Kementerian Penerangan Saudi Arabia, dalam sesi atau dalam berkonsep berita berbahasa Indonesia. Oke, baik Pak Imron, kita sekarang akan masuk kepada sesi wawancara tentunya, dan saya berharap Pak Imron akan bongkar-bongkaran nih Pak, bongkar abis sesuatu yang menarik yang mungkin bisa jadi pelajaran sekaligus cerita yang mungkin membuat kita semua nih, apakah itu pejabat KJRI, KBRI, warga negara Indonesia yang baru atau lama tinggal di Saudi, tahu nih tentang sesuatu yang menjadikan Indonesia bangga karena adanya siaran berbahasa Indonesia di radio Saudi Arabia. Oke Pak Imron, silakan ceritakan barangkali sesuatu yang bisa kita dapatkan dari perjalanan kisah Bapak. Baik, kepada Pak Azman, radio ARZ. Oh, ARZ Podcast. Saya terkontaminasi dengan radio tadi. Radio. Ini lain ya? Ini radio ARZ. Ini radio pemirsa. Ini beda pemirsa. Oh, oke. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, tadi disampaikan oleh Pak Azman tentang berbagi pengalaman. Kalau saya menangkapnya itu begitu, mungkin kira-kira berbagi pengalaman atau gimana sederhananya. Nah jadi gini Pak Imron, kalau bisa, karena seperti yang pernah Bapak sampaikan ke saya, Pak Imron pernah melalang buana cukup lama nih. Berapa tahun sih sebenarnya tinggal di Saudi, Pak? Kurang lebih 30 tahunan. Masya Allah, 30 tahun pemirsa, 30. Lama loh 30 itu. Apa istilahnya, satu windu, dua windu, tinggal windu kali ya? Ya terserah istilahnya Bapak, yang penting kurang lebih segitu. Jadi sebagai penyiar, wartawan tentunya toh? Ya, jadi di Radio Saudi Siaran Bahasa Indonesia ini kami sejak pada perang Irak Kuwait. Tahunnya kita bedah lagi nanti tahun berapa. Oke, yang penting itu jangan lupa sejarah. Saya memulai hal yang baru, yaitu sebagai penerjemah penyiar Radio Saudi Siaran Bahasa Indonesia. Nah, di situ banyak hal yang menarik sebenarnya. Kenapa? Saya ini kan nggak punya latar belakang sebagai wartawan, penyiar, penerjemah, jurusan saya beda. Demikian juga nih pemirsa, saya juga nih tidak punya latar belakang sebagai penyiar, apalagi wartawan, apalagi humoris atau pelawak atau apapun itu namanya. Makanya cocoknya nih, karena Pak Imron yang sudah lama sebagai wartawan dan penyiar, beliau yang nanya saya, bukan saya yang nanya dia, bukan saya nanya beliaunya, tapi oh ya kalau gitu gini Pak Imron, bagaimana kalau kita tukeran tempat? Jadi Bapak nanya saya ingin tahu bagaimana sih sebenarnya pengalaman. Jadi gini, Bapak nanti memposisikan diri sebagai penyiar atau wartawan sebagaimana yang dulu pernah Bapak lakukan, dan baik, saya lah sebagai yang diwawancaranya. Nah, cocoknya, bagusnya pemirsa, saya di sana, Pak Imron di sini. Oke, kita coba ya. Waduh, terbalik tadi, harusnya saya yang diwawancara, malah dia yang wawancarai saya wawancarai dia. Oke, Pak Imron ya, Masya Allah. Baik, saya akan menanya Bapak Azman ini sudah berapa lama sih di sini? Waduh, saya sih baru Pak, saya baru 2 tahun. Dan saya di sini tidak lama pemirsa, paling ya 3 tahun atau 3 tahun setengah lah kira-kira. Baik, pengalaman pernah jadi penyiar TV RI di Indonesia atau belum? Ampun dah. Saya cuma penonton setia dari zaman TVRI dulu, waktu masih kotak-kotak, sampai sekarang yang sudah agak lonjong. Baik, kita tadi kepada backgroundnya. Saya ini kan waktu itu masih kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo. Jurusan saya Syariah wal Qanun. Yang saya bilang tadi nggak punya latar belakang, saya nggak punya kepikir bahwa nanti akan kerja sebagai penerjemah. Oke. Di sana itu ada profesi penerjemah langsung atau terjemah fauri. Baik, kita nggak usah panjang lebar, langsung ke praktek saja. Ya. Karena apa? Karena terpaksa, mau ndak mau harus bisa. Ya, itu kalau gitu gini Pak, mau tidak mau tidak bisa. Sekarang Bapak wawancari saya nih. Nah, Gimana supaya saya belajar nih dari pakarnya, baik. belajar dari ahlinya nih pemirsa. Gimana sih jadi pewawancara itu? Ntar saya wawancara dia salah lagi, nggak pas. Oh, soalnya saya nggak belajar sama ahli ini, tiba-tiba nekat jadi penyiar, hanya. Jadi begini, Pak Azman, Oke. sekitar berbagi pengalaman saja. Oh, kalau dulunya harus begini nih sebagai yang diwawancarai kali ya. Bapak, Begini kali ya. sekarang ini Atau begini. seakan-akan saya wartawan ya, Pak Azman yang saya wawancarai. Nah, betul. Biasanya itu kalau pejabat tingkat menteri, tingkat wakil presiden, apalagi presiden, itu pertanyaannya itu sebenarnya sulit, tapi bisa dipermudah. Contohnya saja, Ngapain yang Bapak. sulit dipersulit? Mendingan dipermudah, betul? ya, Bapak Oke deh. asal dari mana,
dalam rangka apa kunjungan di Arab Saudi ini? Contohnya begitu. Silakan jawab. Oh, jadi pertanyaannya gimana tadi? Bapak dari mana? Ngapain ke sini? Ya. Waduh. Saya dari Depok. Sini mau nyari duit. Mau kerja pemirsa, mau membantu Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspor atau apalah itu namanya, untuk meningkatkan sesuatu yang bisa menarik dan berkontribusi bagi kemaslahatan Indonesia, masyarakat Indonesia di sini. Karena begitu Pak, kira-kira. Saya lanjutkan begini, kalau pengalaman saya di wawancara itu siapa lawan bicara, misalkan pejabat tinggi, Pak Onjen, Pak Dubes, Menteri, Wakil Presiden sekalipun, ini sederhana pertanyaan, sejauh mana hubungan bilateral antara Saudi dan Indonesia? Oh iya, betul. Coba sebagai Bapak misalkan seorang diplomat misalnya. Oh misalnya, oke. Atau pura-puranya saya sebagai konjen atau sebagai dubes gitu ya? Dubes. Coba sejauh mana hubungan bilateral antara Saudi dan Indonesia? Jadi pemirsa sekalian, kalau saya ditanya saya akan menjawab bahwa hubungan Indonesia dan Saudi Arabia hubungannya jauh sekali sejak zaman dulu. Kan pertanyaan sejauh mana? Sejauh mana? Jauh. Dari zaman Indonesia merdeka tentunya, betul. Atau bahkan sebelum itu, karena dulu ceritanya pemirsa, kakek saya dulu pernah, maksudnya bukan kakek. Nah, ya betul kakek. Jadi nenek saya lahir di sini. Nah, ayahnya berarti buyut itu dulu pernah tinggal di sini pemirsa sekalian. Nah, nenek saya lahir di sini nih. Jadi hubungannya sejak nenek saya tinggal di sini kayaknya. Lama sekali. Baik. Indonesia merdeka, Saudi Arabia juga menjadi kerajaan. Nah, sudah ada hubungan tuh. Baik. Bener ya kira-kira ya? Lantas apa yang kunjungan Bapak dalam rangka sekarang, kehadiran Bapak di sini dalam rangka apa? Itu pertanyaan kedua. Oke pemirsa sekalian, itulah contohnya dari apa yang disampaikan Pak Imron. Ngapain ke sini? Terus kemudian bagaimana hubungan bilateralnya? Terus kemudian apa kemanfaatannya tentunya ya. Nah, cuman karena sayanya cocoknya di sono, Pak Imron di sini, karena kan saya yang nanya nih. Kenapa saya jadi yang ditanya? Terbalik pemirsa. Oke, kita balik lagi Pak. Balik lagi ya. Oke, siap. Waduh. Oke pemirsa sekalian, demikianlah tadi contoh yang mungkin menjadi pelajaran juga bagi saya tentunya, bahwa yang namanya siaran kurang lebih pertanyaan seperti itu. Ya. Nah, tadi saya belajar nih pemirsa. Jadi nggak boleh sombong nih. Kita kan pemain baru di sini nih. Harus belajar sama ahlinya. Ini dia ahlinya. 30 tahun, lama bro. Oke, singkat cerita pemirsa sekalian, sahabat RC dimanapun berada, pengalaman Pak Imron tentunya banyak, lama, dan Masya Allah banyak yang tentunya bisa kita jadikan pelajaran. Nah, kira-kira apa nih yang mungkin bisa dibagikan ke kita semua khalayak pemirsa sekalian dimanapun berada, pengalaman menarik menjadi penyiar yang cukup lama dan berpengalaman di Arab Saudi? Baik, sebagai penyiar dan sekaligus merangkap menjadi wartawan, bahkan ketua tim liputan, saya ini kalau berbagi cerita panjang sekali, panjang kali lipat, tapi bisa dipersingkat atau disederhanakan. Ya, pengalaman wawancara kita terjun di lapangan dengan PNI yang berada di sini. Mereka itu ada yang beruntung, masih belum beruntung, tidak beruntung, berbagai macam, tergantung nasib mereka. Yang kedua, ada para pejabat yang dari Indonesia itu tugas saya meliput, bahkan dari KJRI atau KJRI menginfo kepada kantor bahwa akan ada pejabat datang. Nah, itu selalu well info, karena antara KJRI dengan Kementerian Penerangan itu, khususnya di siaran radio, karena ada dalam bahasa Indonesia, selalu info.
Dari situlah kita tahu bahwa siapa yang datang. Oh betul pemirsa. Nah ini bentuk dari hubungan dekat antara KJRI dan warga ya, masyarakat dan Saudi sekalian yang mungkin saling berbagi informasi nih pemirsa. Sedikit info bahwa Radio Saudi siaran bahasa Indonesia sejak tahun 1950. 50, lumayan cukup lama ya. Setelah merdeka 4 tahun setengah. Baik, sampai sekarang masih eksis. Wah, berapa tuh pemirsa? 2020 ke Coba hitung saja. ayo siapa yang bisa ngitung? 1950. Udah lumayan lama ya, Masya Allah ya. Jadi nggak main-main di hubungan Arab Saudi dan Indonesia. Dan jangan lupa yang menjadi catatan, siaran luar negeri atau berbahasa asing di Radio Saudi, siaran bahasa Indonesia yang pertama. Nah pemirsa nih, menariknya di sini pemirsa bahwa Indonesia adalah negara pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa pertama yang mengudara di Radio Saudi Arabia ternyata. Subhanallah. Setelah itu ada bahasa Urdu, ada bahasa Al-Farisi, ada bahasa Prancis, ada bahasa Inggris, ada bahasa Bambara. Bambara, apaan tuh Bambara? Ada juga bahasa Swahili. Oh, Afrika kalau Swahili saya tahu, Afrika. Kalau Bambara dari mana, Bang? Ya, Afrika juga. Oh, Afrika Tapi juga. sebelah sono, Oh, sebelah Afrika sono. sebelah sono. Oh. Kalau Swahili Afrika sebelah sini. Dan juga ada lagi bahasa Somali. Oh, Somali. Terus bahasa Turki, bahasa Turkistani, daerah-daerah persemakmuran negara-negara apa namanya Rusia dulu. Ada lagi bahasa Uzbek. Dan ini ke depan akan ada siaran bahasa Cina. Wah, Cina pemirsa. Berapa Banyak seksi bahasanya bahasa ternyata pemirsa, dari berbagai negara, berbagai benua ada di sini nih, subhanallah. Alhamdulillah. Jadi yang menarik tadi ditanya, banyak yang menarik. Tapi mungkin 1-2 aja yang menarik. Nanti lain kali bisa di apa namanya sesi berikutnya. Yang menarik satu, kalau kita wawancara dengan presiden misalnya. Nah, ini juga nih pemirsa. Menarik sekali. Ternyata Pak Imran nih sudah pernah mewawancarai tokoh pejabat yang datang ke Arab Saudi di sini. Tadi Bapak menyebutkan presiden. Ya. Masya Allah. Wah, presiden siapa aja tuh kira-kira Pak yang pernah Yang kesini? saya ingat Presiden B.J. Habibie. Tuh B.J. Habibie pemirsa. Tepatnya di Hotel Intercon Jeddah. Pada waktu ada event IDP saat itu. Sangat menarik. Waktu itu saya wawancara, ditemui sama Bu Ani. Siapa namanya Bu? Maaf Bu Ani. Bu Ainun. Bu Ainun. Maaf, Bu Ainun bukan Bu Ani. Nanti dimarahin Pak SBY. Oh iya. Bu Ainun mendampingi wawancara. Sudah dijadwal kira-kira 7 menit, tahu-tahu 14 sampai 13 menit. Masya Allah. Ini menarik apa? Presiden IDP sudah menunggu Pak B.J. Habibie. Kok gak turun-turun? Akhirnya protokol lah naik. Dijemput Pak Habibie. Kata Pak Habibie, aduh, karena asik bicara bincang-bincang sama Pak Imran, akhirnya lupa. Nah, ini juga pemirsa. Ternyata Pak Imran ini punya daya tarik pemirsa. Punya daya tarik yang membuat siapapun yang diwawancarai jadi terkesima. Yang tadinya namanya presiden ya dan sibuk udah dijadwalkan dengan sangat ketat 7 menit menjadi berapa tadi? 13 menit. 13 menit. Nah, Bonus 5 menit. Pemirsa sekalian, terima kasih atas kebersamaannya dengan saya Asman Milo, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya yang luar biasa untuk menikmati sajian kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu kembali pada part atau seksi kedua setelah selesainya iklan berikut ini. Special Flake. Nah ini pemirsa sekalian, susu ini sudah ada di Indonesia. Ya iyalah, orang dari Indonesia, maksudnya di sini maksudnya. Sudah ada di Saudi dan
dan bisa didapatkan di Bagalan dimanapun berada. Dan beda pemirsa, apa itu? Ini susu bukan sembarang susu, ini kaleng bukan sembarang kaleng. Apa itu? Berbeda dan lebih bagus tentunya. Kenapa? Karena ini susu yang dalam bentuk kaleng, kalau dibuka mudah, beda dengan susu yang dari sono. Kenapa? Karena dari sono kalau dibuka tahu semuanya nih. Kalau ini nih, lihatin pemirsa, nih tak kasih tahu nih, susah sekali tahu. Hanya tuh, tarik, tetap tuh, buka. Ini mudah dan ini sangat kecil. Nih pemirsa, kalau kita lihat akan mudah untuk membukanya. Nah, inilah susu dari Made in Indonesia Special Black yang akan menemani hari-hari pemirsa sekalian yang tinggal di Arab Saudi khususnya untuk menikmati susu Made in Indonesia. Oke, kembali ke laptop, kembali ke masalah yang utama kita. Nah, apalagi nih Pak Imron yang menarik dari sisi pengalaman Pak Imron mewawancarai presiden yang pernah berkunjung ke Arab Saudi? Baik, ada Presiden Gus Dur. Dan ini setelah Pak Habibie Gus Dur. Nah, Gus Dur ya sangat familiar sebab 1 bulan sebelum jadi presiden Gus Dur pernah datang di sini. Kami jemput di VIP, beliau sama Pak Lusiap datang dari Amerika saat itu melalui Kairo terus ke sini. Pada waktu itu menjaga Pak Muhammad Yusuf yang pernah jadi duta besar Belanda. Setelah dari sini dikonjak. Di situ menarik wawancara khusus Radio Saudi bahasa Indonesia dengan Gus Dur. Wih, mantap. Itu sebelum presiden. Sebelum presiden. Dan setelah presiden ya juga. Berarti 2 kali. Ya. Sebelum dan sesudah jadi presiden. Masya Allah. Subhanallah. Ada lagi Presiden Hajah Ibu Megawati Soekarno Putri. Wah, dengan Bu Hajah Megawati juga. Pada waktu beliau hadir di sini dengan Kiai Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU saat itu. Kami sempat bincang-bincang. Ya, sekilas mungkin 5 menit, tapi itu sangat luar biasa, sangat terkesan dan tidak terlupakan. Subhanallah, luar biasa nih pengalaman Pak Imron pemirsa wawancarai presiden. Dan tentunya ada yang menarik dari sisi konten atau apa ya pada saat wawancara dengan mereka, kira-kira atau bagaimana? Nah, dibagi dengan kita pemirsa di sini. Ada lagi yang menarik. Kami sudah terjadwal dari protokol Presiden SBY saat itu. Oh, sempat wawancarai Presiden SBY juga? Masya Allah. Jangan terlalu buru-buru. Wah, saya kayaknya kalau ngomongin wawancara dengan Presiden ini saya kayaknya antusias sekali pemirsa. Saat itu sudah pengalaman yang luar biasa tentunya. Terjadwal dari protokol presidenan bahwa akan wawancara dengan Radio Saudi bahasa Indonesia selama 5 menit. 5 menit? Ya. Wah, datanglah Pak Presiden SBY ke sini dan kami sempat menjemput di VIP juga. Dan kemudian kita ke Istana Raja di Jeddah, Tamu Negara, Istana Tamu Negara. Saat itu kami sudah siap untuk wawancara. Tiba-tiba ada perubahan jadwal mendadak saat itu karena Bapak mungkin terlalu lelah atau kesehatannya kurang. 5 saat itu didelegasikan Pak Andi Malarangeng sebagai juru bicara sama Pak Dinopati Jalal yang sekarang pernah jadi dubes di Amerika. Satu lagi itu staf khusus dari presidenan, 3 orang utusan dari Pak SBY. Tadinya saya sudah yakin akan bisa bicara dengan Pak SBY, ternyata kenyataannya tidak bisa. Inilah ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Wallahu yaf'alu ma yurid. Sudah terjadwal, ternyata detik saatnya tidak bisa. Tapi alhamdulillah masih sempat ditungguin Pak Andi Malarangeng, Dinopati Jalal dan satu orang lagi, nanti kita lihat siapa beliau.
Nah pertanyaannya, kira-kira waktu itu sempat bertanya tidak? Atau hanya ketemu doang? Pertanyaannya sebelum beliau berangkat sudah ada. Oh sudah ada pemirsa. Sebab itu ditanya oleh protokol kepresidenan. Yang mau ditanya apa? Waduh, inilah sangat menarik ini. Saya tanya 5 pertanyaan. Tapi yang dikabulkan 3. 3 dari 5 menjadi 3. Iya. Masya Allah. Untung bukan dibatalin semua. Salah satu di antaranya, pertama, pertanyaan saya, dalam rangka apa kunjungan Bapak SBY kali ini? Kedua, sejauh mana hubungan bilateral Saudi Indonesia? Ketiga, ke depan bagaimana stepnya? 3 pertanyaan ini dikabulkan dan dijawab oleh mereka 3 orang. Waduh, Satu pertanyaan, 1 wakil. Subhanallah. Luar biasa. Nah sebentar Pak Imron, saya mau nanya. Tadi kan ada 3 nih. Dino Patijala, Andi Malarang, Malarang. 1 lagi staf khusus. Lupa saya. Siapa tuh orangnya? Itu tanya aja nanti di istana. Ya, pemirsa, 1 orang nih belum ketahuan nih siapa orangnya nih. Nanti kapan-kapan Pak Imron ingat, tolong tanyain dulu siapa tuh sih namanya itu orang staf khusus tersebut. Jadi waktu 5 menit alhamdulillah tercover. Alhamdulillah. Itu jawabannya nggak perlu saya sampaikan di sini karena waktu mungkin nggak. Oh iya cukup. pemirsa, yang penting sudah pernah bertanya kepada presiden, walaupun yang jawab stafnya, juru bicaranya tentunya. Baik, itu pengalaman. Alhamdulillah pengalaman. Ada lagi pengalaman? Oh, ada lagi, masya Allah. Perlu nggak ini waktu? Oh silakan, masih ada beberapa menit lagi. Aja silakan Pak Imron. Saya di Mekah sekarang itu namanya wartawan. Ya susah payah harus dilakukan. Saya berusaha untuk bisa ketemu Pak Mahfud MD, pada saat itu Menteri Pertahanan. Oh, Menteri Pertahanan. Saya ketemuin di hotel Presiden Sofa. Gus Dur waktu itu tentunya. Pak Mahfud, bagaimana ceritanya panjenengan bisa jadi Menteri Pertahanan? Oh ini Pak Imron, saya dipanggil ke Jakarta ini dari Jogja. Suan ke tempat Gus Dur. Gus Dur bilang apa? Pak Mahfud, nanti sama jadi Menhan ya. Waduh, bingung saya jawabnya Pak Imron. Saya ini kan tidak punya latar belakang militer, tidak pernah angkat senjata. Kok jadikan Menteri Pertahanan? Kata Pak Mahfud itu. Lantas apa Gus Dur jawabnya? Enteng. Pak Mahfud, saya jadi presiden ini gak punya latar belakang. Itu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Jadi pemirsa, pengalaman menarik yang disampaikan Pak Imron ini adalah salah satunya ketika Mahfud MD waktu itu yang menjadi Menteri Pertahanan, ketika disampaikan oleh Gus Dur, presiden waktu itu, untuk Maaf, presiden keberapa Gus Dur? Nah, nih pemirsa nih, presiden keberapa nih? Jangan-jangan saya lupa lagi. Coba kita hitung ya. 1 Soekarno, terus kemudian Soeharto, dan ketiga, aduh, siapa yang tahu presiden ketiga Indonesia? Oh, B.J. Habibie. Nah, setelah B.J. Habibie ternyata yang berikutnya adalah Gus Dur, pemirsa. Berarti keempat, Pak Imron. Iya betul. Tuh, ingat-ingat ya, presiden Indonesia urutan keberapa? Nah, Gus Dur adalah urutan keempat. Baik. Enak, cerita yang menarik lagi ada. Oh, ada lagi? Tapi cuma 1 aja ya, dengan Oke, banyak-banyak di silakan. kehabisan waktu. Saya wawancara namanya wartawan, mana aja yang bisa ditempuh. Di Mekah juga, tapi lain waktu. Saya saat itu ketemu namanya pelawak kondang. Pelawak kondang, wah. Siapa itu? Dari Sri Mulat. Siapa itu? Tarzan, namanya Tarzan. Oh, Tarzan. Kita kenal semua pemirsa. Tarzan Tinggi, adalah salah hitam, seorang tinggi, pelawak, jagung. lawas dan maestro lawak Indonesia dari Sri Mulat. Itu tinggi, Yang pernah jagung. diwawancara, pernah ketemu Pak Imron ya tentunya Iya. pada saat beliau haji ya.
maaf, itu bukan haji, musim umroh. Oh, umroh pemirsa, umroh ternyata. Jadi di Mahbajin, mungkin daerah Mahbajin itu kalau mau ke Haram harus naik taksi, nggak bisa jalan kaki karena harus lewat terowongan. Atasan cerita, saya ini lagi ngerokok, enak-enak ngerokok, baru 2 hari sempat diberhentiin sama orang mobil, bukan taksi, itu taksi khususi, taksi pribadi Pak, tahu nggak? Jadi begitu melihat Pak siapa namanya tadi, pelawak itu Tarzan lagi ngerokok, orang itu mendekati, haram, hanya rokoknya buang karena merasa ini oh dia merasa merokok itu haram. Oh gitu. Terus yang kedua kalinya juga, wah sudah nggak ada kan, udah lewat, nyumut lagi, ambil lagi baru disedot lagi, didatengin lagi, haram lagi. Yang kedua ini ingat fatwa MUI katanya. Oh iya saya ingat fatwa MUI bahwa rokok itu haram, akhirnya saya nggak rokok, wis pasrah, diam aja nunggu taksi. Nggak datang juga taksi yang resmi, taksinya khususi lagi, taksi pribadi ya. Akhirnya di stop, asal real, 10 real, oh Indonesia 10 real haram. Ini yang saya tuju. Hanya langsung nggak banyak pikir, naik taksi dengan 10 real sampai di Haram. Tapi dalam waktu naik taksi masih terpikir aja, berarti tadi maksudnya bukan haram, berarti orang taksi menawarin ke Haram 10 real. Oh baru ngerti saya. Itu cerita yang lucu, menarik, dan saya nggak bisa lupakan itu. Jadi pemirsa, yang disampaikan oleh Pak Imron tadi itu ketika Pak Tarzan, pelawak kita yang semua untuk kenal siapa beliaunya, merasa bahwa yang namanya ngerokok itu haram, dan dia langsung matiin rokoknya tuh pada saat ada tukang taksi. Nah, ternyata maksudnya itu bukan haram, nggak boleh ngerokok. Dia baru ngerti belakangan, oh maksudnya, lu mau ke haram kagak? Kalau mau nih, gua ajak nih 10 real. Nah begitu pemirsa. Oh Masya Allah. Baiklah, ternyata pengalaman Pak Imron ini sungguh luar biasa. Pernah mewawancarai dan pernah ketemu dengan beberapa tokoh, bahkan sampai ke level nasional, bahkan tokoh internasional tentunya, yang mungkin menjadikan pengalaman beliau cukup berharga dan bermanfaat untuk kita jadikan sebagai catatan sejarah bagi peningkatan hubungan Indonesia dan Arab Saudi. Pemirsa sekalian, subhanallah pemirsa, pengalaman dan sosok Pak Imron maupun cerita yang disampaikan beliau tadi, insya Allah bisa jadi pelajaran nih, terutama bagi generasi muda, warga Indonesia, warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi, terutama bagi para pelajar tentunya, dan bagi pejabat yang ingin tahu sejarah nih, bahwa kita punya sesuatu yang menarik yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang kita banggakan bisa eksis di Arab Saudi. Apa itu? Siaran berbahasa Indonesia. Dan Pak Imron salah satu tokoh di balik layar maupun di depan layar nih Pak Imron ya, sebagai narator, sebagai interviewer, sebagai konseptor, bahkan sebagai koordinator untuk radio atau koordinator tim untuk siaran berbahasa Indonesia pada waktu itu. Dan itu mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran berharga bahwa Indonesia bangga punya bahasa Indonesia. Indonesia bangga punya hubungan yang baik dan cukup lama dengan Arab Saudi, dan ini menjadikan satu pelajaran bagi kita bahwa Indonesia dapat eksis dan dapat diperhitungkan. Karena tadi disebutkan yang pertama pemirsa, paling dulu itu Indonesia, baru negara-negara lain, betul kan Pak Imron ya? Kemudian pelajaran bahasa Indonesia, dan salah. Siaran bahasa Indonesia ternyata menarik, karena juga kalau tidak salah itu bisa di haji. Ya. Nah, pada musim haji menjadi trending topik untuk berita yang akan didengarkan oleh seluruh pemirsa, seluruh pendengar yang ingin tahu tentang perkembangan haji pada musim haji tentunya ya Pak Imron ya. Baik, saya tambahkan sedikit.
tentang siaran bahasa Indonesia di Radio Saudi. Ada program khusus siaran di musim haji. Kontennya ada di sana, namanya konsultasi manasik. Ada juga namanya tausiah, ya. Terus berita perhajian terkini. Setiap hari itu update. Akan disiarkan satu hari itu 3 kali. Masya Allah, 3 kali pemirsa. Ya, jadi ada yang meninggal berapa, yang di rumah sakit berapa, karena kami bekerja sama dengan Media Center Haji. Ya, di sana ada semua media Indonesia meliput. Ada Tempo, ada Cinta, ada Metro, ada TV One dan sebagainya. Hampir semua media cetak maupun elektronik itu hadir di acara kami. Jadi timbal balik, kalau info dari ke Indonesia kami syarat dan serat. Sebaliknya mereka menyerap info-info dari kami pada siaran bahasa Indonesia ini. Dan manfaatnya apa? Para jemaah ini bisa mendengarkan setiap waktu itu, bisa setel radio, bahkan di pemondokan jemaah itu bisa di setel tentang siaran bahasa Indonesia. Ada yang menarik sedikit cerita ini. Saya pernah ditegur sama jemaah haji. Ditanya, bukan ditegur, Pak, ini ada siaran bahasa Indonesia itu di mana ya dipancarkan? Ingin tahu. Wah, rupanya ini jawabannya langsung saja. Iya Pak, jika saya ceritakan, salah satu di antara penyiarnya saya. Loh, Bapak yang namanya Pak Imron? Iya, betul. Loh, kok suaranya beda Pak waktu menyampaikan acara, waktu baca berita? Oh beda. Saya jawab dengan sederhana, itu kan suara dibayar. Oh, jadi suara dibayar dengan suara tidak dibayar itu beda pemirsa. Beda. Kalau yang namanya suara tidak dibayar itu cempreng. Tapi kalau suara dibayar agak bulat gimana gitu. Betul. Dan memang didukung oleh sistem Pak. Nah, itu IT Pak. IT. Mantap. Oke, terima kasih Pak Imron atas wawancara kita yang sudah luar biasa, memberikan banyak nuansa baru, wawasan baru, dan kemudian pengalaman berharga bagi kita yang menonton siaran ini, dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk bagaimana catatan sejarah itu menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi, dan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi kita nih mukimin Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Oke pemirsa sekalian, sebelum berakhirnya acara ini dan untuk sekedar sebagai sebuah yang lewat berikutnya pemirsa sekalian, ada dari ekstragen sinom lemon. Nah ini plus madu, nah ini bisa buat menyehatkan badan pemirsa. Lemon itu sehat, dan demikian juga kunyit asam. Ini adalah kunyit asam. Jadi dari situ muncul yang mungkin kita semua tahu, yang namanya asam, yang namanya kunyit, bagus buat kesehatan. Oke pemirsa, jangan lupa cintailah produk-produk Indonesia. Produk Indonesia. Indonesia. Oke, demikianlah pemirsa sekalian, dan terima kasih atas kebersamaan kita. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Namanya juga baru ya. Baru belajar nih pemirsa. Jadi kritik dan saran silakan kirim ke nomor sekian. Ada nomornya nggak ya? Ada. Oke pemirsa sekalian, silakan nanti jangan lupa doa sama don't forget untuk like dan subscribe acara kita yang akan menyapa pemirsa setiap hari insya Allah dalam ARZ Home Mini Studio.